Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fajra Syifa. Saya berasal dari Politeknik Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Saya berasal dari rombel B dengan NIM 24010200055. Bagian selanjutnya yaitu masuk ke dalam PowerPoint atau bahan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai teori belajar behavioristik. Lalu setelah itu di sini ada objektif atau suatu hal yang akan kita bahas dalam teori belajar behavioristik ini, yaitu yang pertama, what is teori belajar atau asal teori belajar. Yang kedua, what is teori belajar behavioristik. Apa itu teori belajar behavioristik, yang dimana di dalamnya mencakup sejarahnya, tokoh-tokohnya, fokus utama, dan juga prinsip-prinsip dari teori belajar behavioristik itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dalam penerapan teori belajar behavioristik ini. Lalu yang keempat ada contoh penerapan di sekolah, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu apa itu teori belajar. Teori belajar sini adalah serangkaian prinsip atau konsep yang menjelaskan bagaimana seorang tersebut memperoleh, memproses, dan juga mengubah pengetahuan atau perilaku tersebut melalui pengalaman dan juga latihan. Nah, teori belajar sini membantu kita untuk memahami cara manusia belajar dan juga apa yang mempengaruhi proses dari belajar manusia tersebut. Dan yang kedua ada what is teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik di sini merupakan pendekatan yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses belajar melalui hubungan antara stimulasi dan juga respon. Fokus utama dari teori belajar behavioristik ini adalah membentuk perilaku melalui stimulus, respon, dan juga penguatan atau reinforcement. Lalu yang selanjutnya itu ada prinsip dari teori belajar behavioristik. Prinsip yang pertama yaitu belajar adalah perubahan perilaku. Prinsip yang kedua yaitu stimulus dan juga respon. Prinsip yang ketiga yaitu pengulangan dapat membentuk kebiasaan. Prinsip yang keempat yaitu penguatan dan juga hukuman atau reinforcement dan juga punishment. Yang kelima yaitu fokus pada perilaku yang bisa diamati. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan itu dapat mempengaruhi perilaku. Nah, di sampingnya itu ada foto dari John Locke. John Locke di sini berpendapat bahwa manusia itu lahir bagaikan tabula rasa, sehingga perilaku mereka itu dapat sepenuhnya dibentuk oleh pengaruh lingkungan melalui pemberian stimulus yang tepat. Prinsip dari John Locke itu sejalan dengan prinsip dari behaviorisme, yang dimana perilaku manusia itu dibentuk oleh pengalaman dan juga lingkungan. John Locke di sini emang bukan tokoh utama dari teori behavioristik, tapi landasan gagasannya dia itu dijadikan landasan atau dijadikan fondasi filosofis bagi tokoh-tokoh behavioristik yang mengembangkan teori ini seperti James Watson, Ivan Pavlov, dan juga B.F. Skinner, seperti itu. Bagian selanjutnya itu ada tokoh-tokoh dari teori behavioristik. Yang pertama yaitu ada James Watson. James Watson ramah disapa dengan Watson, dikenal sebagai bapak behaviorisme, yang menegaskan bahwa psikologi itu harus fokus pada perilaku yang bisa diamati, bukan pada pikiran atau perasaan yang tidak bisa diukur. Menurutnya, semua perilaku manusia adalah hasil pembiasaan dari lingkungan. Dia percaya bahwa manusia itu bisa dibentuk melalui kontrol terhadap stimulasi dan juga pengalaman belajar yang diberikan. Lalu, tokoh yang kedua yaitu ada Ivan Pavlov. Nah, Pavlov di sini adalah ilmuwan asal Rusia yang menemukan konsep pengondisian klasik atau classical conditioning. Dia menunjukkan bahwa perilaku itu bisa dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan juga respon. Dalam eksperimennya, anjing itu belajar bahwa mengeluarkan air liur itu setiap kali mendengar bunyi bel yang terbiasa dikaitkan dengan makanan. Pemikiran Pavlov ini menegaskan bahwa belajar itu bisa terjadi lewat kebiasaan yang terbentuk dari pengalaman berulang. Lalu, tokoh yang terakhir yaitu ada B.F. Skinner atau biasa disapa Skinner. Skinner di sini mengembangkan teori operant conditioning atau pengkondisian operan. Nah, yang meneliti bahwa konsekuensi dari suatu perilaku seperti penghargaan atau reinforcement dan juga hukuman atau punishment itu dapat memperkuat atau bahkan memperlemah perilaku tersebut. Menurut Skinner sendiri, belajar itu akan lebih efektif jika perilaku positif itu diperkuat dengan reward, sehingga cenderung diulang di masa yang akan datang. Kesimpulan dari ketiga tokoh ini adalah Pavlov itu menekankan bahwa belajar itu melalui asosiasi, sedangkan Watson menekankan perilaku yang dapat diamati dan dibentuk oleh lingkungan. Nah, Skinner sendiri menekankan belajar itu melalui konsekuensi berupa penguatan dan juga hukuman.
Lalu yang selanjutnya itu di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori belajar behavioristik ini. Nah, kelebihan yang pertama yaitu teori belajar behavioristik ini dapat membentuk kedisiplinan dan juga tanggung jawab siswa dalam proses belajar. Nah, kelebihan yang kedua yaitu teori ini mudah diterapkan karena proses belajarnya itu dibuat secara bertahap dan juga sistematis, yang dimana dapat membuat siswa itu belajar langkah demi langkah secara jelas dan juga terstruktur. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu teori ini efektif untuk pembentukan kebiasaan dan perilaku yang diinginkan melalui penguatan atau reinforcement. Reinforcement ini dapat berbentuk reward atau afirmasi-afirmasi positif dan juga dan juga dari hukuman atau punishment. Lalu kekurangan dari teori behavioristik ini yang pertama ada teori ini tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks karena teori ini hanya berfokus pada hubungan stimulus dan juga respon. Lalu yang kedua, kekurangan dari teori ini adalah mengabaikan aspek pikiran, perasaan dan juga emosi siswa. Karena itu tadi terlalu berfokus pada kebiasaan, stimulus dan juga respon. Lalu kekurangan yang ketiga yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan perbedaan individu meskipun pengalaman belajarnya itu sama. Lalu kekurangan yang terakhir mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan kurang kreatif karena pembelajaran itu bersifat kaku dan berorientasi pada target tertentu. Jadi kayak bukan sesuatu tujuan pembelajaran yang memang siswa rancang untuk dirinya sendiri atau sesuai dengan minat siswa, tapi memang berorientasi pada suatu target atau suatu hasil atau suatu capaian. Lalu yang terakhir yaitu mengenai contoh daripada penerapan di sekolah dari teori belajar behavioristik ini. Seperti sudah kita lihat gambar-gambar yang sudah ada di sana, seperti guru yang memberikan bintang kepada siswa, guru yang memberikan medali, atau mungkin guru yang memberikan piala, bunga, dan lain sebagainya kepada siswa. Hal itu sebagai bentuk reinforcement atau penguatan dari guru kepada siswa. Bisa saja guru itu memberikan siswa itu tadi bintang ataupun medali atau penghargaan sejenis apapun atau dalam bentuk afirmasi apapun, mungkin sebagai bentuk apresiasi kepada siswa. Mungkin karena siswa bisa berani bertanya atau sudah berani menjawab pertanyaan yang guru lontarkan kepada siswa, seperti itu. Saatnya tiba kita pada closing dari materi teori belajar behavioristik ini. Di mana kesimpulannya yaitu teori belajar behavioristik itu menekankan bahwa belajar itu adalah proses perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulus dan juga respon. Serta diperkuat dengan adanya reward dan juga punishment. Teori ini tuh berperan penting karena membantu guru dalam membangun kedisiplinan dan juga kebiasaan belajar positif siswa. Meskipun dalam teori ini masih banyak kurang perhatikan aspek berpikir dan juga perasaan siswa. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.